Mas, apakah kau menyesal? Aku tahu. Aku jauh lebih tua darimu. Suara itu bergetar. Lembut namun menyiratkan keraguan yang mendalam. Di bawah temaram lampu kamar yang berwarna jingga lembut, aku menatap wajah wanita yang kini telah resmi menjadi istriku. Napasku terasa pendek. Dadaku bergemuruh hebat seolah jantungku ingin menembus rusuk. Aku meraih tangannya yang halus, merasakan jemari yang sedikit dingin karena kegugupan yang sama. Jangan pernah katakan itu lagi, Hanum. Bagiku, kau adalah jawaban dari semua doaku. Tak peduli siapa kau di masa lalu, bisikku tepat di telinganya. Aku bisa merasakan deru napasnya yang mulai tidak beraturan saat aku mendekat. Malam itu, di bawah saksi bisu bulan muda yang mengintip malu-malu di balik awan, segala batas usia dan status sosial seolah melebur. Kami akhirnya menyatu dalam sebuah momen yang begitu sakral, sebuah perayaan cinta yang penuh kelembutan dan kesantunan, mengubah segala rasa takut yang selama ini menghantui menjadi sebuah pengabdian yang tulus di malam pertama kami sebagai suami istri. Nama saya adalah Rian. Jika kalian bertanya tentang rahasia terbesar dalam hidup saya, maka jawabannya adalah cinta yang hampir membuat saya kehilangan akal sehat. Selama bertahun-tahun, saya menyimpan sebuah perasaan yang dianggap tabu oleh masyarakat. Sebuah perasaan yang saya sendiri pun takut untuk mengakuinya di depan cermin. Saya jatuh cinta pada Hanum, seorang wanita anggun yang memiliki senyum paling tenang yang pernah saya lihat. Namun, masalahnya bukan hanya soal perbedaan usia kami yang terpaut 15 tahun, melainkan kenyataan pahit bahwa Hanum adalah ibu kandung dari Dimas, sahabat karib saya sejak masa SMA. Pertemuan saya dengan Hanum bermula dari kunjungan-kunjungan rutin ke rumah Dimas untuk mengerjakan tugas kuliah atau sekadar bermain game. Saat itu, saya hanya melihatnya sebagai sosok ibu yang baik, yang selalu menyajikan camilan dan tersenyum ramah setiap kali kami datang. Namun, perlahan-lahan, pandangan saya berubah. Saya mulai mengagumi caranya berbicara, caranya mengelola rumah tangga sendirian setelah suaminya tiada, dan ketegarannya dalam mendidik Dimas. Hanum bukan sekadar ibu teman saya. Dia adalah definisi dari keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Setiap kali saya berada di rumah itu, mata saya secara tidak sadar selalu mencari keberadaannya. Saya mulai mencari-cari alasan untuk datang lebih awal atau pulang lebih lambat, hanya demi bisa mengobrol dengannya di ruang tamu. Kami sering berdiskusi tentang banyak hal, mulai dari masalah politik hingga filosofi hidup yang mendalam. Hanum adalah pendengar yang luar biasa, dan kecerdasannya membuat saya semakin terpesona. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, saya langsung menepisnya dengan rasa bersalah yang luar biasa. Dia ibu sahabatmu, Rian. Sadarlah, teriak batin saya berkali-kali. Perasaan ini menjadi beban yang sangat berat. Saya merasa seperti pengkhianat setiap kali melihat wajah Dimas. Sahabat saya itu begitu mempercayai saya. Namun di balik punggungnya, saya memuja ibunya dengan cara yang tidak biasa. Selama 3 tahun, saya mengunci rapat perasaan itu. Saya mencoba mengencani gadis-gadis seusia saya. Namun tidak ada yang bisa memberikan rasa tenang seperti saat saya berada di dekat Hanum. Bagi saya, gadis-gadis itu hanyalah kebisingan, sementara Hanum adalah melodi yang menenangkan. Titik balik terjadi ketika Dimas harus pergi keluar kota untuk bekerja selama 1 tahun. Sebelum berangkat, ia menitipkan ibunya kepada saya. "Eri, tolong pantau ibu ya. Dia sering kesepian kalau aku tidak ada. Kalau ada apa-apa, tolong bantu," katanya dengan tulus. Permintaan itu bak pisau bermata dua. Di satu sisi saya senang bisa lebih dekat dengan Hanum. Di sisi lain saya merasa tanggung jawab moral saya semakin besar untuk menjaga batasan. Tanpa adanya Dimas di rumah, intensitas pertemuan kami meningkat. Saya sering membantu memperbaiki lampu yang mati, membetulkan pagar, atau sekadar menemaninya belanja bulanan.
Kedekatan itu membuat tembok pembatas di antara kami perlahan retak. Saya mulai melihat bahwa Hanum pun sebenarnya merasa kesepian. Di balik wajahnya yang selalu tegar, ada kerinduan akan sosok teman hidup yang bisa berbagi beban. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, kami duduk di teras belakang sambil menyesap teh hangat. Hanum bercerita tentang masa mudanya dan impian-impiannya yang sempat terkubur. Saat ia menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca, saya tidak bisa menahan diri lagi. Tangan saya bergerak sendiri menyentuh punggung tangannya untuk memberikan kekuatan. Keheningan malam itu terasa begitu berat. Saya bisa merasakan getaran di tangannya. Saat itu juga, saya menyadari bahwa perasaan ini mungkin tidak bertepuk sebelah tangan. Namun, ketakutan akan reaksi dunia, terutama reaksi Dimas, membuat kami berdua kembali menarik diri dalam kecanggungan. Berbulan-bulan kami terjebak dalam zona abu-abu, saling peduli namun takut untuk melangkah lebih jauh. Hingga akhirnya, saya memutuskan untuk jujur. Saya tidak peduli jika harus kehilangan segalanya. Karena menyimpan perasaan ini sendirian jauh lebih menyakitkan daripada ditolak oleh dunia. Dengan suara bergetar, saya mengungkapkan semuanya pada suatu sore di ruang tamu yang penuh kenangan itu. Hanum hanya diam, air matanya menetes perlahan. Ia mengaku memiliki perasaan yang sama, namun ia merasa sangat berdosa pada anaknya dan merasa terlalu tua untuk saya. Kami menangis bersama malam itu, meratapi takdir yang terasa begitu rumit. Namun, cinta ternyata memiliki kekuatannya sendiri untuk mendobrak logika. Kami memutuskan untuk menghadapi ini bersama, dimulai dengan langkah tersulit, bicara pada Dimas. Reaksi Dimas jauh dari apa yang saya bayangkan. Awalnya ia sangat marah, merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia sempat tidak mau bicara dengan saya selama berbulan-bulan. Itu adalah masa-masa tergelap dalam hidup saya. Namun, seiring berjalannya waktu, Dimas mulai melihat perubahan pada ibunya. Ia melihat ibunya kembali ceria, kembali memiliki semangat hidup yang sempat hilang bertahun-tahun. Dengan kedewasaan yang luar biasa, Dimas akhirnya memberikan restunya. Jika kau bisa membahagiakan ibuku lebih dari siapapun, maka aku tidak punya alasan untuk melarangmu, ucapnya sambil memeluk saya. Pernikahan kami dilangsungkan dengan sangat sederhana. Tidak banyak orang yang tahu latar belakang hubungan kami, dan kami memang memilih untuk menjaganya tetap privat. Namun, bagi saya, sahnya hubungan ini adalah kemenangan terbesar. Dan malam pertama itu, saat semua tamu telah pulang dan rumah kembali sepi, saya berdiri di depan pintu kamar dengan perasaan yang campur aduk. Rasa takut yang selama ini membayangi kini berganti dengan debar cinta yang nyata. Saat saya masuk ke dalam kamar, Hanum sedang duduk di depan meja rias, menghapus sisa riasannya. Melalui cermin, mata kami bertemu. Ada keraguan di matanya, keraguan yang muncul dari perbedaan usia kami. Namun, saat saya mendekat dan memeluk bahunya dari belakang, saya ingin ia tahu bahwa bagi saya, ia adalah segalanya. Kami berbicara dari hati ke hati, melepaskan semua sisa beban masa lalu. Kami melewati malam itu dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang sangat tinggi. Segalanya berjalan dengan sangat santun, sebuah pertemuan dua jiwa yang telah lama merindu dalam diam. Setiap sentuhan adalah bentuk janji bahwa saya akan selalu menjaganya, dan setiap bisikan adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal batasan status. Kami menyadari bahwa perjalanan kami mungkin tidak akan mudah di mata orang lain, namun di dalam kamar ini, hanya ada aku dan dia, suami dan istri yang sah. Kehidupan pernikahan kami berjalan dengan penuh harmonis. Saya belajar banyak tentang kebijakan hidup darinya, dan saya memberinya kebahagiaan yang segar dalam kesehariannya. Dimas kini menjadi bagian dari keluarga kami dengan cara yang baru. Meskipun awalnya canggung, kami berhasil membangun dinamika keluarga yang sehat. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama,
memasak di dapur atau sekadar menonton film di ruang tengah. Saya tidak lagi takut mengakui perasaan ini. Jika dulu saya menganggapnya sebagai aib, sekarang saya melihatnya sebagai anugerah. Kisah cinta ini mengajarkan saya bahwa takdir seringkali bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Siapa yang menyangka bahwa ibu dari sahabat saya sendiri akan menjadi teman hidup saya selamanya. Kami menjalani hari-hari dengan penuh syukur, menghargai setiap detik yang kami miliki. Setiap pagi saat saya melihat Hanum menyiapkan sarapan dengan penuh kasih sayang, saya selalu teringat pada masa-masa sulit saat saya hanya bisa memujanya dari kejauhan. Sekarang, ia bukan lagi sosok yang hanya bisa saya impikan, melainkan nyata di hadapan saya. Kami sering tertawa bersama mengenang bagaimana dulu saya begitu kaku dan takut setiap kali bertamu ke rumahnya. Cinta memang misterius. Ia bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Bagi siapapun yang sedang berjuang dengan perasaan yang dianggap mustahil, ingatlah bahwa kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama. Jangan biarkan ketakutan akan omongan orang lain menghalangi kebahagiaan sejati. Selama dilakukan dengan cara yang benar dan sah, cinta akan selalu menemukan jalan pulangnya. Inilah kisah saya, sebuah perjalanan dari rasa takut menuju kebahagiaan hakiki bersama wanita yang dulu hanya bisa saya sebut sebagai ibu temanku, namun kini adalah separuh jiwa saya.